lagi ini yang terjadi dengan anggaran-anggaran kita? Jadi Boleh? anggaran ini lagi rame-ramenya orang-orang pada keriting kan rambutnya karena Betul. pada di Lihat nih. Udah kritik. anggaran Anda juga di Anggaran disunat. saya kebetulan enggak. Tolong yang nonton ya anggarannya jangan disunat. Terima Ini kasih. baru awal tahun kita udah disibukin sama anggaran ya. Kenapa bisik-bisik sih Always been ngomongin like that anggaran? ya. Pelan-pelan gitu. Ini Soalnya udah depan sensitif. mic juga anyway. Masa kita teriak? Ya gak apa-apa, kita harus. Oh kita harus teriak bener ya. Ya udah jauhin mic-nya kita teriak semuanya ya. Ah. Karena kalau ngomongin anggaran kita harus bersemangat Iya, karena jadi itu kayak uang bisik-bisik kita juga kan. seolah-olah, janganlah gini. Kayak gitu jadi gimana? Enggak Mas, justru emang harus bisik-bisik. Oke, biar Karena akan terlihat ada banyak misterius. hal misteri yang akan diungkap sama Mas Angga di sini. Ada Mas Angga dari Detik Finance anyway. Dari yang akan serius-serius selalu gua nih, yang santai-santai yang lain. Gimana? Kapan sih pernah Detik Finance bahas yang santai-santai? Coba kasih salah satu contoh yang santai seperti apa pembahasannya? Nggak ada sih ya. Iya, terima kasih ya Mas. Itu dia. Kan Mas juga sudah bisa menjawab sendiri ya. Yes, ternyata memang ekonomi ini serius semua ya. Bener, tadi kita Iya. juga sama Mbak Sandra dari Investasiku di Aha. Market Review juga bilang kan kalau ekonomi di awal tahun ini kenapa suram semua ya. Iya. Dari luar orang-orang pada perang dagang Yes. dan akhirnya bikin banyak dampak juga ke negara lain dan juga mungkin termasuk Indonesia. Dari Iya. dalam negeri nih ada lagi nih pangkas anggaran, efisiensi anggaran atau sunat anggaran apapun itulah istilahnya. Mungkin Mas Angga boleh cerita dulu Ya. yang namanya pemangkasan anggaran atau efisiensi anggaran ini sekrusial apa saat ini? Kalau ngelihat ini baru mulai ya tahun 2025 ya. Iya. Tapi tiba-tiba udah disuruh motong anggaran. Mm-mm. Karena memang defisitnya tuh terjadi di akhir tahun. 2024 itu memang Tapi udah kan defisit. walaupun sudah terproyeksi ya. Ya udah itu. defisit. Ada di APBN udah ditulis. Ya. Nah ternyata kesini ada beberapa program yang butuh duitnya agak banyak. Ya salah satunya mungkin kita semua tahu lah. Program Program yang dijalankan Ya. tiap hari lah. makan Ya. Itu kan bergizi agak gratis. agak membutuhkan duit yang nggak sedikit lah pada akhirnya gitu. Oke. Sementara pemasukan negara juga belum optimal di awal-awal tahun, ya kan? Mau nambah utang lagi juga mungkin pertimbangannya banyak, gitu kan. Jadi ya apa yang bisa dilakukan ya sama kayak rumah tangga lah. Rumah tangga misalkan ini kita lagi banyak pengeluaran, pemasukannya belum banyak, apa yang terjadi ya kita harus pangkas anggaran, kita kurangin hal-hal yang tidak krusial. Pada akhirnya gitu. Tapi kalau bicara soal efisiensi anggaran buat satu program, katakanlah mungkin semuanya bukan buat satu program itu, tapi ada bagian yang dikhususkan untuk alokasi si program makan bergizi ini katakan ya. Maksudnya apakah memang sekrusial itu untuk saat ini diefisiensikan anggaran ini untuk masuk alokasi ke program tersebut atau kenapa harus sekarang gitu? Maksudnya di tengah kondisi nggak semuanya harus masuk sana ya. Tapi kan ini kan mengingat tantangan yang begitu begitu kuat lah. Katakanlah tantangan tahun ini tuh ternyata malah lebih berat dari tantangan tahun lalu gitu kan. Jadi kita juga belum pulih dari COVID, geopolitik juga masih rame, daya beli juga turun. Masa sih kita belum pulih dari COVID? Karena kan kita nggak ada momentumnya nih. Harusnya momentumnya begitu, gelontorin tuh semuanya tuh buat pemulihan gitu. Tapi sementara kan kemarin kan tahun politik. Pada akhirnya mungkin orang juga nggak mau untuk jor-joran investasi apa segala macam. Karena kan gue ngamanin dulu nih kursi politik dulu gitu. Rata-rata kayak gitu. Dan investor asing pun nggak mau masuk. Bukan nggak mau masuk, masih wait and see lah. Wait and see sampai kejelasan siapa presidennya. Nah di luar dugaan setelah kelihatan presidennya pun ternyata masih banyak yang wait and see juga. Betul. Ya kan? Contoh lah Apple-nya belum berani masuk tuh. Gak jadi. Alot gitu gini. Terus ada beberapa perusahaan nikel juga kan katanya mau kerjasama tapi belum juga. Makanya memang pemerintah butuh itu sebenarnya untuk menambal anggaran lah. Nah sementara belum ada kan kita nggak mungkin untuk ya udah bisnis as usual. Nah, nanti duitnya dari mana? Kalau kata Yusuf Mansur kan, dari mana duitnya? Pak Prabowo juga pernah bilang gitu sih waktu debat. Iya, makanya mungkin yang bisa dihemat dulu lah. Beberapa program yang nggak prioritas gitu. Tapi dampaknya ya lumayan. Dampaknya kan contoh kayak PUPR tuh. PUPR kan paling gede tuh sampai 80 kalau nggak salah ya sebentar. Sampai 80 triliun kayaknya.
Ya benar, dari 110 Iya, jadi dia cuma sekitar dipangkas 20-an 20. triliun gitu. Jadi ada beberapa PSN, jalan tol dan lain-lain, proyek-proyek strategis itu yang ditunda lah katakanlah, karena anggarannya nggak ada gitu. Nah itu kan sebenarnya agak bahaya, tapi ya udahlah, mungkin nggak jadi prioritas atau gimana gitu. Ini semua kementerian kena loh. Yang nggak kena kan Semuanya, cuma ya. Ada yang Polhukam, nggak kena ya? Ada yang nggak? Polhukam nggak, Polhukam nggak kena. Polhukam, pertahanan nggak, pertahanan. ekonomi kreatif Oke. nggak. Itu yang kementerian. Di luar Oke. itu MPR nggak, DPR nggak, Polri, KPK, BPK, MA, Kejagung, BNN, itu ada beberapa lagi di bawah MK, itu nggak kena. Tapi mostly kementerian kena semua. Daftar itu somehow bikin masyarakat ini juga ya, gemes juga ya. Kayak kok ada lembaga-lembaga yang nggak kena Iya, gitu. iya. Kenapa nggak? Gue nggak mau Oke. komentar ke sana tapi. Itu biarin netizen aja. Terus gini, apakah Betul, ini betul. adalah Iya. apa namanya akses dari pajak PPN yang tadinya mau naik jadi 12% nggak jadi, sehingga akhirnya ya jalan Ya. keluarnya adalah kita efisiensi aja. Bisa jadi ada keterkaitan karena kan waktu itu kalau gua dengar-dengar kan itu dengan naik 12% itu bisa ada tambahan berapa Iya. sekian triliun lah buat 60, negara iya. gitu. 5 apa? Itu lumayan karena kan banyak sektor yang kena. Tapi di ujung-ujung tiba-tiba ditwist, entah kita kena prank apa gimana, tapi kan diganti, jadinya nggak menyasar semua, cuman menyasar barang-barang mewah Mewah aja. pada akhirnya gitu kan. Nah, tapi kan barang mewah kan seberapa besar sih pergerakannya di kita? Kecil banget lah. Iya benar-benar. Dan kalau ngelihat demografi kita yang dari usia, dari tingkat ekonomi itu kan paling banyak kan di bagian C dan D. C dan D kan nggak mungkin beli barang mewah. Benar. Barang mewah Iya. mungkin di A dan B, Betul. gitu loh. Jadi mungkin dampaknya nggak terlalu besar juga ke pemasukan negara. Jadi akhirnya ya udahlah, penghematan gitu. Gitu. Oke, tapi hemat-hemat ini nih buat netizen kayak aku nih paling ngaruh tuh sebenarnya apa sih Mas? Paling masyarakat ya. Ke ngaruh masyarakat lah, karena mungkin kan dampak bingung. layanan masyarakatnya ya. Karena kan beberapa kan dikurangi tuh. Mungkin belum terlalu kerasa Tapi karena emang ini kan sampai ke baru aja layanan kan. masyarakat ya. Maksudnya yang dikurangin kan misal katakanlah dari belanja pegawai kementerian dan lembaga gitu Enggak, ya. kalau untuk gaji enggak. Gaji Gaji itu nggak enggak dikurangi. dikurangi. Gaji Nggak dikurangi kan. Nah, Cuma program-program aja. Misalkan contoh apa ya? Ya itu tadi lah tol misalkan. Tol itu ada yang di stop. Nah, lu misalkan kerja di PT itu, itu kan bisa jadi terdampak. Mungkin ada tunjangan jadi berkurang karena nggak ke lapangan, gitu, jadi cuma gaji pokoknya doang. Oh Nah, iya. itu lumayan berantai Oh, sih paham. sebenarnya. Nah dari situ nggak cuma itu. Misalkan ada si ibu warung tuh yang kerja jualan samping jalan tol itu, Iya. karena di stop dia akhirnya nggak laku. Gitu. Nah itu banyak lah efek-efek berantainya itu lebih ke sananya gitu. meski sebenarnya walaupun anggarannya diefisiensikan, tetap aja APBN tuh ngabisin duit sekian kan Mas. Iya, iya. Artinya sumber pertumbuhannya aja yang jadinya beda ya. Iya. Bisa dibilang gitu kan ya. Jadi Jadi yang ada dipangkas shifting. kan sekitar berapa? Prabowo tuh minta sekitar 200-an triliun kalau nggak salah. 300 kalau nggak salah. Bentar, gua 300 tulis apa ini, 200 hampir 300 gitu yang Wait. total ini. 256 triliun. Oh, tahun ini. Oh iya 206. 200. Nah itu lumayan, pasti berasa kemana-mana sih. Nah, cuman yang ditakutkan kan adalah dengan berkurangnya duit mengucur, itu pertumbuhan ekonomi kita gimana gitu kan. Nah sementara akhir tahun lalu aja udah melambat nih. Dari target 505, dibandingkan dengan tahun sebelumnya 5,05 jadi 5,03. Tipis sih memang, beda 0,02 doang. Tapi kan itu udah kelihatan melambat. Tapi bukankah ada shifting Mas kayak jadinya misalnya katakanlah ya anggaran yang diefisiensikan sebesar 256 triliun ini jadinya ke MBG gitu misalnya. Misal ya. Nah, dari MBG jadinya si industri untuk bisa menciptakan makan bergizi gratis ini yang akhirnya memberikan sumber pertumbuhan ekonomi baru itu gitu. Nah, tapi kan MBG kalau dilihat misalkan gini. Ini logika aja ya, logika gitu. Ketika kita ngasih makan orang sama kita buka pabrik, mending mana nilai ekonominya sebenarnya gitu kan. Kalau bikin pabrik nanti dia jalan sendiri, habis disuntik APBN, yang jalan duit si pabrik. Kalau kasih makan selesai, besok harus ngasih makan lagi, duit APBN terus. Pakai lagi. Gitu maksudnya. Kayak gini lah,
Gua bapaknya, lu anaknya berdua. Lalu cuma gua kasih makan doang nih. Berarti tiap hari gua harus ngasih makan terus. Sementara lu gua kasih kerjaan. Ya lu gak usah minta lagi. Tapi dua-duanya juga pendekatannya, maksudnya kan? tujuannya beda juga anyway ya. Bikin pabrik bukan untuk bikin orang bergizi. Iya, tapi kan untuk menggerakkan ekonomi. Benar. Kalau misalnya pengen targetnya naikin ekonomi, ya harus cari supaya si duit itu berputar sendiri. Tapi kan paralel harusnya. Maksudnya bikin pabrik itu bukan dari APBN gitu loh. Bikin pabrik investasi mendatangkan Iya, uang. tapi kan insentif berarti kan dari APBN memberikan subsidi. Betul. Ya kan pajaknya dikurangin gitu kan. Ada pajak yang harus dibayar tapi nggak dibayar, akhirnya dibayarin pakai APBN. Nah, terus dia bisa jalan sendiri. Semakin banyak pabrik kan semakin banyak lapangan pekerjaan dan lain-lain gitu loh. I see. Betul. Nah, Mas, tadi kan kalau misalkan masyarakat nih sebenarnya belum ngerasain nih. Ya kan kalau sekarang mah belum dengan baru mulai pemangkasan ini kan. Nah, kalau misalkan industri tuh dampaknya bakalan duluan atau kita masyarakat dulu? Nah, bisa aja nih, kembalilah contoh nggak jauh-jauh, PU aja dulu yang mudah dimengerti lah. Misalkan si PU nih mau bangun jalan ke sebuah pabrik. Nah, nggak jadi nih jalannya, berarti si pabrik ini kan akan lebih kesulitan buat mengirim barang. Iya. Dan itu ongkosnya akan lebih mahal. Mungkin truknya harus lewat jalan jelek dan dalam setahun harus ganti truk gitu. Sementara kalau jalannya dibagusin, truknya bisa bertahan lebih lama, bannya lebih awet gitu. Itu kan lebih bagus gitu buat ekonominya. Gitu. Oh, tapi dari PU nih udah firm ya bahwa anggaran yang diefisiensikan itu adalah salah satunya untuk pembangunan. Ada jalan tol baru kayaknya yang nggak krusial gitu, yang maksudnya masih bisa nanti itu di stop dulu sementara sih. Semua juga sementara sih ini. Jadi kayak pemerintah mengencangkan ikat pinggang dulu nih sebentar, sampai kita lihat nih tahun ini pemasukan kita gimana gitu. Nah, nanti kita ke depannya gimana dan yang bisa dihemat tuh apa aja. Tapi beberapa sih ada yang kalau gue sih bagus sih, kayak penghematan kayak ATK. Ternyata pembelian ATK tuh kan gede banget di kementerian. Jemput pegawai. Sekarang ini jadi diefisienkan untuk meetingnya online. Kalau bahan rapat PDF aja. Nggak perlu di print gitu. Itu kan lumayan. Go green juga juga. Jadi misalkan dari ribuan PNS nggak ngeprint aja kan udah lumayan tuh. Iya. Itu udah bagus gitu. Cuman yang kasihan tuh ada beberapa kementerian yang program yang kena gitu. Mas, cuman kalau misalkan ini dengan anggaran yang udah dihemat ini aja kita bisa jalan, berarti ini akan diterusin dong? Jalan bisa sih, bisa. Tapi kan tujuannya gini, misalkan negara punya target point A to point B. Ya dengan anggaran berapapun mungkin sampai ke point B, but the question is how long dan bagaimana lu me-reach target B itu gitu. Ketika anggarannya bagus, lu bisa pakai mobil nyampe sana lebih cepat dan lebih nggak capek. Ketika lu jalan kaki lebih lama dan capek. Ketika lu disuruh ngesot nyampe juga, tapi mungkin kapan nyampenya gitu. Mungkin tahun depan mungkin ya kan. Lama banget kalau ngesot soalnya. Yang harus dikonsernin adalah dengan target pertumbuhan 8% dengan anggaran yang terbatas. Itu gimana, bisa nggak? Gitu. Apalagi gak ya? Target tahun lalu udah turun kan ekonominya kan? Nah, berarti butuh stimulus dong. Stimulusnya ya beberapa udah bagus sih, kayak listrik setengah dipotong kan 50%. Nah itu stimulus. Pajak nggak jadi naik. Itu bisa jadi stimulus. Tapi kan perlu lebih banyak stimulus supaya duit tadi tuh muter. Jadi ini 5% ini kalau beberapa ekonom bilang ini duit yang muter aja nih. Jadi yang pernah kita bahas, gue gajian, gue jajan, gue pakai transport, duit muter. Itu by default bisa 5%. Sekarang Indonesia kan 270 orang, 270 juta orang muterin duit. Nah, gimana supaya lebih dari 5%, tambahin duit yang muter. Gimana tambahin duit yang muter? Ajak investasi, bikin pabrik, nambah duit muter. Hilirisasi udah benar. Kalau benar jadi ya, berarti jual keluar dapat dolar. Nah, dolar muter di sini. Nah, banyak ini duit yang muter. Gimana caranya gitu. Nah, sekarang gue nggak mau gue yang bilang, tapi gue nanya aja ke lu berdua. Kalau cuma dikasih makan, duitnya muter nggak? Kalau duitnya tetap muter, cuma mungkin tidak akan sekencang larinya kalau misalnya investasi yang masuk di situ. Tapi duit yang sama. Duit yang sama, kan betul. Cuma diambil pemerintah. Katakan gini, anaknya dikasih makan, bapaknya dipajakin lebih banyak. Berarti duitnya masih di sini aja nih, bapaknya dapat duit kasih pemerintah, puterin ke anak.
nanti bapaknya nyari duit, kasih lagi pemerintah taruh ke anak. Jadi iya, di situ doang. Gitu doang. Iya, dengan iya, harapan iya, kan iya. itu tadi jadi investasi jangka panjang sebenarnya kan. Ya, mungkin jangka panjang si anaknya pintar, nanti anaknya pintar terus dia bisa bikin pabrik, dia bisa investasi. Oke, jangka panjang bagus. Benar. Tapi yang kita butuhkan sekarang kan jangka pendek. Tapi sebenarnya itulah bergunanya menteri-menteri yang saat ini ditunjuk sama Pak Prabowo untuk bisa memparalelkan, mengharmonisasikan bukan menolak makan gratis ya. Tapi maksudnya porsinya seimbang aja lah. Tapi mungkin Pak Prabowo pakai pendekatan ketapel, Mas. Jadi kayak mundur sedikit. Iya, mundur dikit, habis itu nanti jumpin gitu misalnya. Nanti kita lihat nanti ya. Bisa juga. Bisa merendah untuk meroket kan. Betul. Mungkin sekarang mundur dulu investasi di anak-anak, nanti bisa naik. Bisa aja. Walaupun jangan sampai mundurnya mundur-mundur banget ya. Maksudnya kayak ya kita tuh tetap maintain gitu kalau ekonomi itu harus tetap tumbuh gitu ya. Karena di tengah daya beli lesu ini kan ya itu tadi, anaknya dikasih makan tapi bapaknya disuruh kerja keras. Ya dibantulah bapaknya nih. Kasih insentif, kurangin pajak, kasih bansos, apa supaya bapaknya bisa mencari uang lebih banyak juga untuk keluarganya dan yang berputar bisa lebih banyak. Sederhananya gitulah. Gitu. Di momen ini kayaknya Bu Sri Mulyani mau bilang tuh kan, makanya lu masih bergantung banyak kan lu sama PBN kan gitu. Nggak bisa apa-apa lu kalau tanpa duit pemerintah gitu. Ya iyalah, namanya udah dianggarin kan berarti. Bapak-bapak yang duduk di kementerian itu kan, bapak dan ibu itu udah ngitung. Kementerian saya butuh segini. Itu kalau misalnya dipangkas kan ya mungkin ya pusing juga lah. Ya jeleknya ekonomi kita tuh masih sangat bergantung sama pemerintah ya. Ya, mostly semua negara juga pemerintah sih. Walaupun yang menggerakkan misal swasta lebih gede, tapi kan kebijakan tetap dari pemerintah. Betul, kebijakan dari pemerintah. Nah, maksudnya secara fungsi APBN untuk bisa masih besar ekonomi itu kalau kita masih besar dengan subsidi dan lain-lain itu masih harus. Subsidi energi yang kemarin ribut-ribut LPG itu kan memang harus diperlukan kan. Iya. Bayangin kalau subsidi sampai dicabut, kan pusing juga. Jadi setuju nggak Mas efisiensi anggaran yang dilakukan untuk MBG dari kacamata redaksi Detik Finance gitu? Lebih banyak untungnya atau justru mudaratnya untuk dalam konteks saat ini gitu ya? Sebenarnya ya, yang lu bilang tadi bisa juga buat menggerakkan duit perputaran ekonomi lah. Misalkan kayak ditunjuk dapur sebuah daerah, dia masak, dia ini kan lumayan tuh kan jalan kan. Cuman mungkin perlu diimbangi aja sih. Jadi jangan jor-joran ke arah sana aja makan gratis gitu, karena ini janji politik harus dilakukan. Tapi trial and error lah. Nah, apakah memang harus seluruh anak? Karena itu kan 89 juta anak. Iya. Ya kan? Tiap hari selama 5 tahun. Gitu loh. Itu kan mahal banget. Kemarin baru tambah 70. Itu kan buat 17 juta. Belum 89. Masih 1/5. Berarti untuk sampai 89 kan berarti harus baru 1/5 nih ya. Berarti kali 5. Itu kan mahal banget. Gitu. Tolong sambil dievaluasi aja apakah mungkin di daerah tertentu yang anaknya gizinya udah cukup gitu ya nggak perlu gitu, tapi kita alihkan anak-anak di daerah lain yang memang membutuhkan gitu. Mungkin dengan gitu kan lebih tepat sasaran dan nggak terlalu mahal gitu pada akhirnya. Jadi catatan dari redaksi nggak apa-apa kalau misalnya akhirnya lebih terukur dan tapi lebih terukur dan tepat sasaran sih. Pastikan program yang jadi alokasi baru itu memang benar-benar bisa memberikan dampak ekonomi yang jangan sampai baik, di sebuah sekolah yang memang sekolahnya mungkin kelas agak menengah atas dan gizi mereka sudah terpenuhi kan akhirnya ya nggak usah lah gitu. Memang harus ada tim yang bisa mensurvei sih, bisa masuk mana-mana bahwa ini cocok di daerah ini alasannya bla bla bla, oke kita hadir di sana kayak gitu. Tapi mungkin ini pertanyaannya juga ke para pengusaha hotel atau mungkin event gitu misalnya yang juga terdampak akhirnya dari kebijakan ini karena pas perjalanan dinas acara-acara juga dipangkas kan. Iya. Itu sudah ada suara belum dari pengusaha dan akhirnya mintanya seperti apa? Belum sih kayaknya dari pengusaha-pengusaha. Tapi memang kalau hotel sih mungkin terdampak ya karena setahu gue kan hotel itu ketika hari kerja orang nggak ada yang nginep dia lakunya di meeting room. Betul. Meeting room itu dari swasta dan dari pemerintah. Nah ini pemerintah tuh udah nggak boleh sekarang, meetingnya harus online. Oh jadi online buat itu. Nah itu mungkin akan terdampak. Tapi tim kita kan udah coba ada yang ngusulin tuh mau cek. Cuma kita belum cek. Oke. Tapi pasti ada lah. Pasti terdampak gitu ya.
Karena perjalanan dinas itu pasti ujungnya ke acara-acara itu ya. Nginap dan sewa meeting room kan pada akhirnya kan. Mungkin next makan bergizi gratis bisa disediakan oleh hotel-hotel yang ada di dekat. Oh itu menarik loh. Enggak, tapi marginnya gak masuk. Menarik ya? Kan harus 10.000. Bisa mereka menyediakan yang budget 10.000 Mas. Ya kan bekerja sama pemilik kantin misalnya. Enggak, ini serandom Anabel gue adalah kalau kita breakfast kan banyak banget. Kenapa gak dibagi aja? Itu kan baru. Breakfast. Oh udah ada. Harganya beda budgetnya. Oh ya udah. Makasih ya Mas Yansa. Kebetulan beliau vendor juga di Jogja. Kebetulan ya. BTW coba deh di list kementerian apa aja yang dipangkas nih anggarannya. Oh, nah, coba. Ini pertanyaan kedua ya. Kenapa? Soalnya kayaknya kementerian yang menterinya orang partai kayak belum dipangkas. Masa emang enggak belum ya? Enggak kena semua kok. Oh kena semua. Kena aja produser ini. Iya. Coba. Nyenggol. Coba apaan aja nih kementerian yang tadi udah firm. Disebutin coba sekali lagi nih biar pada dengar. Yang 10 besar aja. 10 besar. Boleh. Maksudnya 10 besar tuh dari persentase ya. Jadi dari misalkan kayak ini. Kayak otorita IKN. Itu yang paling gede? Paling gede 75%. Tapi dari 6,3 dipotong 4,8. Iya. Jadi tapi 75%. Tetap itu adalah sebuah statement ya. Ya, tapi kalau dari nilai ini udah nomor 2 nih. Nilai siapa yang PU. paling gede? PU. Dari 110 dipotong 81. Oh iya benar, gede banget sih itu. Tapi itu hitungannya 73%. Oke. Itu gede sih. Oke. Selanjutnya siapa Mas? Perumahan dan kawasan permukiman. Kementerian Perumahan. Oh itu juga banyak pangkasnya. Itu dari 5,2 ke dipotong 3,6. Gak jadi dong 3 juta rumah tuh. Nah gak tahu lah itu. Menpora lebih penting nih. Makan daripada rumah dari guys. 2,3 sampai jadi 1,4. Tuh, ada 10 nih. Sisanya BNPT, Menko Hukum, terus LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, terus Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang, terus Menko Pangan, Pak Julas kena juga nih, gede nih lumayan. Oh, tapi memang anggarannya nggak sampai 1 triliun sih, 44 miliar dipangkas 27. Jadi mungkin ini buat pindahan kantor kali ini. Karena belum ada, kemarin belum ada. Ada di Menara Mandiri mereka Mas. Ya mungkin ini buat itu aja kali. Sebenarnya Menko kan nggak terlalu nggak terlalu teknis. Dia kan cuma mengkoordinasikan kementerian di bawahnya. Tapi Kementerian Pariwisata nggak kena ya Mas ya? Kena. Oh kena juga, tapi nggak masuk dalam list yang bukan yang besar ya. Bukan yang besar. Oh iya. Semua kena kok, Kemenperin kena, Menko Ekonomi kena, yang kemarin Erlangga konvers kan. Kalian nggak lihat ini rambut saya remang-remang. Kemenq nggak masuk tuh dalam daftar besar ya? Kemenq enggak, tapi kepotong juga. Potong juga pasti. Oke, jadi semuanya ya. Mostly sih di perjalanan dinas sama program yang bisa ditunda. Biasanya itu. Kemenperin juga katanya udah mulai lift itu dimatiin setengah. Oh. Jadi terus ada beberapa ruangan meeting yang lampunya dimatiin, meetingnya online gitu lah. Oh, teman saya sama juga kalau meeting online itu sih rambutnya. Kan nggak perlu ngeluarin konsumsi. Konsumsi itu lumayan juga. Oh iya benar. Kita niru Singapura kan Mas kalau itu. Mungkin. Iya. Dan beberapa konvers coba lo perhatiin deh. Nggak pakai snack lagi. Bukan pakai snack. Ornamen hiasan itu nggak ada. Karena hiasan itu kan bayar. Oh iya. Dekorasi. Additional dekorasi ya benar-benar. Ini tuh nggak ada sekarang, biasa polos. Nggak apa-apa, itu udah duluan diterapin sama Singapura. Iya mungkin ya bagus juga lah. Maksudnya buat pejabat kita mungkin untuk yang kalau konvers tuh yang datang kita pengen beritanya. Bukan tampilan acaranya gitu betul, kan. Iya. It's your presence that the most. Nah, mau tampilannya bagus tapi beritanya bapuk kan kesel juga benar, gitu. Kan kita nggak mau ke acara ulang tahun ya kan? Iya. Dan nggak akan selfie juga di situ kan. Benar juga, iya juga. Nggak ada yang selfie. Ada juga. Ada. Satu lagi yang perlu kita pastikan, kabarnya ada gosip-gosip gaji ke-13 dan THR juga bakal dipotong, pangkas, tunda. Enggak, kalau untuk penggajian itu enggak diganggu. Oh enggak. Oh oke. Mungkin nanti gaji 13 dan THR aman Cuman ya. masalah mungkin rumor ini muncul karena kan kemarin kementerian banyak yang baru. Nah kementerian yang baru itu kan belum gajian. Nah jadi dirapel gitu karena anggarannya baru cair. Mungkin dari situ kali. Jadi ketakutan ini kita aja belum digaji lama. Sebenarnya bukan belum digaji lah.
APBN-nya kan APBN 2024. Sementara ada kementerian yang nggak nongol ketika APBN diketok bulan Agustus. Iya. Dia baru nongol bulan Oktober. Ya nggak ada dong anggarannya di Agustus ini. Nah, belum ada APBNP untuk ketok gitu doang sih. Kalau ini penundaan kenaikan tukin ada nggak? Mungkin nanti tanya lagi ke Kementerian Keuangan mungkin, ya. Gitu. Mulyani, kalau tukin beda urusan lah. Beda urusan. Kalau gaji itu gaji harusnya masih diamankan. Kita nggak mau ada ASN demo lagi nanti. Nanti pelayanan publik soal yang ASN terganggu. itu nggak pernah demo. Kecuali kalau ada sesuatu Harusnya, yang gede banget. Iya betul. Kalau sampai ada demo itu berarti something banget. Yes. Nah itu kan something alasannya. Gede lah. Betul. Oke, kita nantikan seperti apa dampaknya. Yang pasti tadi catatan dari redaksi itu ya, program yang jadi alokasi ini dipastikan benar-benar berjalan efektif ya Mas ya, biar dampaknya terasa gitu di masyarakat. Betul. Karena kan gue juga bayar pajak. Betul. Tolonglah duit pajak gue dipakai dengan baik. Makanya kalau kita posting ada netizen yang lu minta mulu negara, apa yang udah lu kasih ke negara? Banyak. Kita bayar. Potongan pajak gaji, tiap makan di restoran kena pajak, beli barang juga PPN. Betul. Beli belanja di supermarket juga kena pajak. Benar. Cuma buzzer doang yang dibayar nggak bayar pajak. Cuma dapat duitnya doang dia. Buzzer kena potong PPh nggak sih? Ya enggak lah. Enggak kan? Iya enggak, kenapa enggak ya? Enggak lah, orang dia karena nggak ada ininya juga. Oh iya berarti sekarang mau cari pekerjaan yang nggak ada aja. Iya buzzer aja yuk. Nyambi. Nyambi ya. Terima kasih Mas Angga. Kita ngobrol-ngobrolnya.